sedikit malas-malasan lah, mungkin dia koloninya kurang lah. Ini tabur makanan ini sangat berguna untuk mencegah berak hijau tadi. Ya, untuk mencegah perkutut kita sakit. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas perkutut berak hijau. Ya, perkutut berak hijau. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video yang lalu, perkutut sakit. Tapi di sini saya fokuskan kepada yang berak hijau. Ya, oke. Yang baru nonton video saya jangan lupa dukung terus channel ini. Like, subscribe, nyalakan lonceng supaya channel ini terus berkembang dan memberi edukasi, belajar bersama tentang peternakan perkutut, khususnya lokal warna. Ya, yang saya ternak perkutut Mojopahit warna. Langsung saja teman. Ini penyebabnya dulu. Jadi perkutut lokal warna, perkutut berak hijau itu penyebabnya satu, masuk angin. Ya, yang satu itu masuk angin. Karena apa? Angin terlalu kencang, dinginnya suasana, pergantian musim itu sering terjadi. Ya, kalau kemarau kayaknya jarang. Ya, kalau kemarau kayaknya jarang. Kemarau itu nanti terjadi berak hijau biasanya pas bedidingan. Bediding itu ketika siangnya panas menyengat, paginya dinginnya minta ampun lah. Di situ berak hijau akan sering terjadi. Ya, itu penyebabnya pertama, karena angin, cuaca. Ya, yang kedua, makanan yang salah ataupun minuman yang salah. Minuman yang kotor yang tidak pernah dibersihkan, ya, minuman kotor yang tidak pernah dibersihkan, ataupun makanan yang lama dalam toples itu tidak pernah diganti, tidak pernah dibersihkan, main jok terus, dan ini akan menyebabkan berak hijau juga. Ya. Karena kita tidak tahu yang terkandung di dalam wadah itu banyak kuman dan lain-lain. Makanya saya sering sarankan untuk beberapa hari itu minggu. Jangan hari, kalau hari itu kecepatan. Untuk beberapa minggu ada pakan ini dibersihkan. Ganti yang baru dari bawah sampai atas. Jangan main jok terus sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini akan kurang bagus untuk kesehatan perkutut kita. Begitupun minuman kalau bisa setiap hari dikontrol. Ya, saya ada ratusan kandang tapi ya tiap hari tetap muter. Ya, itu kuncinya. Kalau Anda pengen jadi peternak besar dan perkutut Anda pastinya sehat-sehat, ya. Karena peternak besar itu bisa jadi besar kalau perkututnya sehat-sehat. Kalau perkututnya sakit-sakitan ya besar bagaimana kan itu. Wong kita dibesarkan oleh perkutut kan itu. Kalau perkutut kita sakit ya maaf, tidak akan jadi besar-besar. Ya. Jadi yang ketiga, setelah itu semua tercukupi dari asinan, ya, yang ketiga, asinan harus sesuai dengan karakter perkutut kita. Yang tahu Anda sendiri. Yang sekiranya perkutut Anda suka itu apa. Kalau Anda mau mengetes, benarnya yang terbaik itu mana, Mas? Kata Mas ini, kata mereka itu, kata dia ini. Asinan yang terbaik untuk perkutut itu, kalau saya yang jelas ya batu bata merah, sering saya omongkan. Tetapi untuk Anda teman-teman mau mengetesnya, coba, ya, ini demi kebaikan peternakan Anda juga. Coba semua asinan itu dikasih di kandang. Pasir, katanya pasir pantai bagus, saya nggak pernah pakai kan. Kayak nggak pernah pakai pasir pantai. Waduh, kalau pantai nih jauh, boleh ungel. Pasir pantai, pasir biasa, cadas, dan sotong, batu bata merah. Itu Anda coba, ya, testimoni satu kandang dikasih asinan beberapa itu, nanti yang dimakan yang mana. Kalau dimakan semua, yang dimakan paling banyak yang mana. Nah, ini bisa buat patokan Anda ketika Anda menentukan asinan yang terbaik untuk perkutut Anda. Yang keempat, sinar matahari yang kurang. Ini akan mengakibatkan berak hijau juga. Ya,
sinar matahari yang kurang ini akan mengakibatkan berak hijau itu juga. Karena apa? Dia bangun pagi, sinar matahari belum ada, ya akhirnya dia kedinginan. Ya, karena sumber masalah berak hijau harusnya kalau saya sendiri itu paling banyak dari masuk angin. Apakah harus Nah, tindakan kita harus bagaimana? Apakah harus beri tolak angin? Nanti saya utarakan di akhir video ini. Jadi panas matahari, kalau anak-anak saya sering katakan, taruh di tempat yang paling panas di pagi hari. Misalnya jam 6 pagi, itu kandang mana yang sudah kena sinar matahari. Ataupun setengah 7 pagi, kandang mana yang sudah terkena sinar matahari. Nah, itu Anda taruh di situ. Anda koloni di situ. Minimal 6, 7, atau 8 ekor. Ini akan sangat membantu satu perkembangan perkutut kita, ya. Perkutut anakan yang kita taruh di kandang panasnya cukup dengan perkutut yang ditaruh panasnya kurang cukup. Ini perkembangan tubuhnya akan beda, ya. Jadi kalau panasnya cukup, biasanya perkutut akan tumbuh lebih cepat, bodol bulunya, mekar tubuhnya, ya, yang jelas kesehatannya terjaga, ya. Makanya anak-anak perkutut itu kalau bisa ditaruh di tempat yang panas dari pagi supaya cepat besar. Nah, yang kelima, makanan seperti biasa ditabur. Ya, kalau memang musimnya kurang gizi, makanya Anda harus paham karakter perkutut Anda. Perkutut mana, di kandang mana yang sekiranya kalau musim seperti itu makannya kurang, nafsu makannya kurang, itu ditabur. Ya, karena mau tidak mau, perkutut yang banyak tetap akan ada yang kalah. Makannya kurang lah, ya. Mungkin dia sedikit malas-malasan lah, mungkin dia koloninya kurang lah. Ini tabur makanan ini sangat berguna untuk mencegah berak hijau tadi. Ya, untuk mencegah perkutut kita sakit, untuk menambah nafsu makan anak-anak perkutut kita. Jadi pesan saya, taruh anak-anak Anda di kandang paling panas, di kandang ternak Anda. Yang terakhir, jelas kebersihan harus Anda jaga betul-betul dari segi beceknya kotoran di musim seperti ini. Nah, kalau kotorannya becek bagaimana, Mas? Setelah kotoran jatuh dari kandang, coba Anda kasih obat untuk anti bau. Kalau saya pakai Dolomit bisa. Anda pakai semprotan untuk penghilang bau juga bisa. Karena ini sangat mengganggu kesehatan perkutut kita. Dan itu juga akan jadi penyebab perkutut kita berak hijau. Amoniak dari bau perkutut yang menyengat itu akan menyebabkan anak-anak perkutut kita juga berak hijau. Bahkan indukan pun akan ikut berak hijau. Lah solusinya bagaimana, Mas? Ya, solusinya gini. Ketika Anda mengalami perkutut Anda berak hijau, ini kalau kandang Anda sudah di tempat panas, ya. Kalau sudah di panas, sudah dan lain-lain, pokoknya kandang yang terbaik kok masih berak hijau. Kalau saran saya, ada apa ini? Burung gereja ini. Kalau saran saya, kalau sudah di tempat panas dan segalanya mencukupi, baik dari kebersihan, Anda cukup terapi Super N sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Masalah berapa tetes ngasihnya Anda kira-kira sendiri. Jangan dipisah. Karena apa, teman? Sepengalaman saya, perkutut yang sudah berak hijau, padahal di situ sudah dikoloni beberapa hari, mungkin seminggu, 10 hari dikoloni, kok berak hijau, kok sempat kita pisah, ini biasanya akan ngedrop dan kadang dia stres. Nah, kalau saran saya, dikasih Super N, dosis diperkirakan sendiri. Ya, kalau kurang tambahi. Kalau nggak ada perbedaan tambahi. Nah, sambil diloloh. Ngelolohnya seperti yang saya sarankan kemarin, jangan terlalu kenyang, ya. Wong loro kuwi nak ngeloloh, nak mangan kakean yo gak penak. Mangan wareg yo gak penak. Luwe yo gak penak. Jadi ngelolohnya cukup sekiranya perkutut itu tadi bertahan hidup. Itu saja, antara kenyang dan lapar. Jadi supaya apa? Supaya perkutut kita juga nyaman.
Kalau dia terlalu kenyang nanti malah nggak nyaman dan juga akan menimbulkan stres juga. Kalau perkutut kita di kandang yang kurang panas mas, ya tinggal mindah. Tetapi mindahnya kalau bisa juga di koloni, ya. Jadi kalau di koloni di kandang kurang panas, ada 3 ekor yang merah hijau. Itu Anda ambil 3 ekor, pindah kandang yang panasnya kecukupan, dan di situ ada koloni pian perkutut kita. Terapinya sama. Yuk, nanti menular gak mas? Selama Anda rajin mengecek minumannya, insya Allah enggak. Ya, jadi minumannya, triknya begini, minumannya itu selalu bersih dan kita campur Super N, meskipun beberapa tetes, 3 atau 5 tetes untuk satu wadah minuman. Ini gunanya apa teman? Satu, untuk mencegah perkutut kita yang sakit itu stres. Yang kedua, untuk mencegah penularan perkutut yang sakit kita ke perkutut lain. Kalau selama ini saya pisah, itu malah berisikonya besar, ya. Kadang juga mati juga. Tapi kalau saya kolonikan di kandang semula yang sudah bagus, itu alhamdulillah bisa selamat dan banyak hidupnya daripada matinya. Oke teman, semoga bermanfaat. Salam mengkutut, sopai patut.